Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini adalah informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, info terbarunya ini merupakan kabar gembira yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana di sini dicatat bahwa ada 4 poin vital surat keputusan Presiden tentang pengangkatan tenaga non-ASN di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Keputusan Presiden terbaru tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara telah membuat para honorer bersemangat untuk meningkatkan kualitas diri dan persiapannya agar bisa memenuhi syarat yang ditentukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, tentunya ini adalah merupakan satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi ini yang mengatakan bahwa sudah ada keputusan Presiden terbaru terkait dengan pengangkatan honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara. Benar bahwa kalau hal demikian sudah ada, berarti memang ini adalah suatu hal yang memompa semangat Bapak Ibu honorer untuk menunjukkan kualitas diri dalam hal melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Namun sebelum itu, penting bagi kita semuanya untuk saling memahami siapa yang bertanggung jawab atas pengangkatan tenaga honorer kategori 2 agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ingat Bapak Ibu ya, ini harus kita ketahui bahwa dalam hal pengangkatan honor kategori 2 ini, kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab tentang hal tersebut. Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Menteri Pan-RB, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN, baik PNS maupun P3K serta honorer ini. Oleh karena itu, para honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara harus mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa mereka dalam arti honorer memenuhi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Ingat Bapak Ibu ya, selalu ditegaskan dan ditekankan ini persyaratan administrasi karena lolos utama untuk meraih impian menjadi ASN itu atau syarat utama untuk melanjutkan seleksi berikutnya, tentunya ini merupakan tahap awal yang harus didalami dan harus diketahui adalah lolosnya persyaratan secara administrasi. Baik perekrutan tanpa tes, yang diutamakan juga adalah kelengkapan dokumen atau kelengkapan administrasi. Apalagi dengan tes. Dalam hal pendaftaran awal saja pun, maka dokumen utama atau syarat utama harus terpenuhinya syarat administrasi. Para tenaga honorer kategori 2 harus mengetahui syarat penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan juga calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin meraih impian menjadi aparatur sipil negara baik P3K maupun CPNS, maka Bapak Ibu harus mengetahui syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Hal ini sangat penting untuk menentukan jalur mana yang akan diambil. Apakah sebagai pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
baik PNS maupun P3K. Tentunya ini Bapak Ibu harus ketahui ya, jalurnya yang mana. Jadi bagaimana cara supaya tenaga honorer kategori 2 bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara? Maka berikut ini akan diuraikan kepada Bapak Ibu beberapa langkah-langkah yang harus perlu dilewati oleh Bapak Ibu untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Ikuti informasi berikut. Ini yang pertama yaitu mengenai honorer harus mengetahui formasi yang dibuka dalam penerimaan P3K 2023 maupun CPNS 2023. Para tenaga honorer kategori 2 penting untuk mengetahui formasi apa saja yang dibuka dalam penerimaan P3K 2023 maupun CPNS 2023. Jadi Bapak Ibu harus paham ya kira-kira formasi apa saja yang ada. Tentunya dengan berdasarkan formasi yang ada, maka Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan dan syarat yang dipenuhi oleh Bapak Ibu. Misalnya dari sisi kualifikasi akademik, maka tentunya berdasarkan ijazah dan jurusan yang cocok dan linear dengan formasi itu, maka Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dengan mengetahui hal ini, maka Bapak Ibu honorer bisa memilih formasi yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Yang kedua, Bapak Ibu mengikuti alur pendaftaran P3K 2023 ataupun CPNS 2023. Dengan mengikuti alur ini, maka jelas Bapak Ibu juga harus paham ya kira-kira bagaimana mekanismenya. Para tenaga honorer kategori 2 perlu mengetahui alur pendaftaran P3K 2023 jika ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Namun, jika ingin menjadi pegawai negeri sipil atau jika ingin Bapak Ibu honorer menjadi PNS, maka yang perlu dilakukan oleh tenaga honorer kategori 2 adalah mengikuti alur pendaftaran CPNS 2023 jika memenuhi persyaratan. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu honorer kategori 2 terganjal mungkin dari sisi usia, berarti tidak bisa masuk pada seleksi CPNS 2023. Kecuali seleksi CPNS formasinya khusus untuk honorer, maka itu adalah suatu hal yang wajar, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Yang ketiga, mempersiapkan dokumen persyaratan P3K 2023 atau syarat CPNS 2023. Maka Bapak Ibu honorer kategori 2 harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk penerimaan P3K dan CPNS 2023 dimaksud. Dokumen-dokumen yang diperlukan ini harus lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Maka dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak perlu Bapak Ibu kumpulkan dan dipersiapkan dari sekarang. Poin keempat, mempersiapkan diri untuk ikut dalam seleksi dan kompetensi. Para tenaga honorer kategori 2 tentu perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kompetensi baik untuk P3K 2023 maupun untuk CPNS 2023. Jadi persiapan yang matang akan membantu Bapak Ibu honorer untuk meraih skor tertinggi dalam ujian tersebut. Dengan melakukan keempat poin di atas, maka Bapak Ibu honorer kategori 2 dapat meningkatkan peluang untuk diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketetapan dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Pengangkatan honorer menjadi ASN ini akan memberikan pengakuan terhadap profesionalisme dan kontribusi mereka dalam melayani publik selama ini. Dengan menjadi ASN, jelas bahwa honorer yang diangkat akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih baik serta kepastian karir. Kenapa? Karena memang statusnya jelas adalah seorang aparatur sipil negara. Selain itu juga dengan pengangkatan ini, maka honorer yang semula bekerja dengan status kontrak atau tidak tetap akan menjadi pegawai dengan status tetap dan kepastian karir yang lebih baik lagi dengan menjadi seorang ASN. Namun perlu diingat juga bahwa dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN bukanlah hal yang mudah. Ini juga memang berat dan sulit, maka Bapak Ibu harus bersabar untuk mengikuti berbagai rangkaian prosedur yang akan diperhadapkan kepada Bapak Ibu honorer dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu honorer harus terus meningkatkan kualitas diri
dan persiapannya agar bisa memenuhi syarat yang ditentukan. Dengan kerja keras dan tekad yang bulat, para tenaga honorer kategori 2 bisa menjadi ASN yang sukses dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia tentunya. Demikian informasi Bapak Ibu, inilah informasi terkini yang disampaikan bahwa ini adalah merupakan satu keputusan pemerintah. Ada 4 poin yang vital harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer jika ingin diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.